الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا وارث العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم للبتول بشراك جئت صاني للمصطفى الرسول بشراك بالمعية يا واهب الطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارى بجنات عالية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة قلبك بالسلام بربنا الرحيم وجنة النعيم في غربة برية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من سماء وربنا راضي يا واهبا اغفر لنا الخطايا بأشرف يا وأمنا خديجة يا رب فرض عنها وأجزلا عطاها وصلي يا إلها على النبي وفيا يا واهبا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بسم الله الرحمن الرحيم الحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وجلته وآل بيته وأنصاره وأنصاره وشيعه أجمعين ومحبتي إلى يوم القيامة خصوصا وسيدتنا خديجة الكبرى ومن رقتنا رواية المسجد المغلدين الدين وإلى رواية من الراشدين الفقراء والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسيد سادة الصوفية المحققين وإلى رواية كل ولي ولية من الشيطان أرض المغاربها من يمينه إلى شمالها سيدنا الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود بالشفاعة العظمى والعوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود
نوبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرة الكريمة نور وأضاء كون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانبلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهيدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته وموازaraته ونصرته amma ba'du. Ini risalah adalah peringkasan terjemah risalah Munaqib As-Sayyidatul Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki. Jadi mengarang Munaqib Siti Khadijah Siti Muhammad bin Alawi orang Makkah. Dan sidin ini nama lajari ahli sunnah wal jamaah di Makkah itu, dan di sidin ini di rumah sidin itu masih membaca maulid di Makkah. Berkata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jadi sidin meninggal bulan Ramadan 15 Ramadan, dan tatkala kuburnya itu hendak dibuka ternyata jenazah itu masih utuh, artinya kada hancur. Biasanya kalau nyari makna itu dibongkarnya 4 tahun sekali. Nah, kalau ternyata 3 tulang belulangnya diambilnya itu mana kayaknya mantap. Kuburan mana kan kuburnya di mana mantapnya. Bagi nak utuh kada dibuang, kada diambilnya. Ini risalah Munaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai gulisan-gulisan bina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra. Istimewa ini Nabi ini Siti Khadijah. Yang pertama adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Mursalin. Itu untungnya dulu laki lawan Nabi Rasul yang penghulu segala nabi rasul. Laki sini Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah SAW. Insan kamil. Saya susun idin risalah ini untuk menabur keharuman di majlis-majlis dan di perkumpulan baik kota maupun di pelosok desa. Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi kita 15 tahun. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan. Di zaman hari jahiliyah itu, ibu-ibu, apabila ada orang anak lelaki, maka lawang itu kebukaan. Jadi masuklah laki yang mencicipi dulu. Kayaknya ada pelanggan laki yang masuk. Apabila betianan lahir anaknya mirip siapa misalnya, mirip ulun misalnya, maka lakinya tuh ulun. Nah itu jahiliyah deh. Kan gampang nikah. Nah Khadijah ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tradisi jahiliyah. Nah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kayak ini di nang di jahiliyah ini menjaga kejujuran itu sulit, lalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujian.
Tadinya gampang menjaga kesucian tuh, dijaga oleh Allah SWT dari ujian dan cobaan. Dan kegampangan kita mempertahankan itu dijaga, Allah pernah menjaga kesucian si dirinya. Sama aja kita nih kan, Allah juga menjaga kebaikan kita di dalamnya. Allah ada menjaga karena khawatir kita. Allah menjaga kesucian daripada Siti Khadijah, daripada ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Karena gampang menjadinya itu. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatul Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Ada gampang ya, di zaman orang yang goblok, orang yang bodoh, orang yang jahil, Siti ini dijaga oleh Allah SWT dari kebodohan, daripada agama. Tetap aja Siti artinya menjaga daripada kesucian, dijaga oleh Allah SWT. Nah, alangkah agungnya kurnia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Besar artinya. Tapi jagaan Allah Subhanahu wa taala kepada itu, kepada Siti Khadijah. Tuhan telah memberikan kepada permata yang diciptakannya dengan mutiara yang tersimpan. Kayak pas ini meminjam kata-kata tuh, seakan-akan Siti Khadijah itu seperti permata. Siapa nak ada petunjuk dengan permata? Itu mana? Berdatangan ke tujuh. Siti Khadijah itu diumpamakan dengan permata yang diciptakannya dan mutiara, larang mutiara ini, nah bujur-bujur mutiara, nah asli itu. Kenapa jadi larang? Mencarinya alih ke bawah laut tuh, di karang situ hanya dapat mutiara yang tersimpan, yakni Khadijah, dengan keistimewaan yang tak terhingga. Banyak benar keistimewaannya dan perilaku yang terpuji. Daripada keistimewaan dia adalah seorang istri yang telah meminta kepada Nabi dan mengajaknya untuk melakukan pernikahan. Siti Khadijah seorang dunia yang mengajak Nabi untuk menikah, dan dialah seorang istri yang pertama dinikahi Nabi. Dialah yang telah menghabiskan sisa umurnya bersama Nabi, dan Nabi tidaklah menikah dengan istri selain dirinya sampai Khadijah meninggal. Kenapa? Karena Khadijah ini cerdas orangnya. Kada pernah Nabi itu hendak makan ini, kada pernah. Semua orang sudah itu apa nanti keperluan, apa nanti inginnya Nabi itu sudah terbaca oleh Siti Khadijah. Cerdas orang. Oh ini Nabi jam ini nak boleh babar sudah sampai kepada kita nih. Oh ini Nabi dibangun sudah siap banyu, hanya menjibok kan. Oh ini Nabi ini siap gigi, siap gigi. Oh ini sudah siap. Jadi Nabi itu kan pernah bertagi karena pas. Ya Rasulullah yang makanan banyak benar mana apa hari ini tidak pernah. Sudah terbaca. Nah, tidak pernah Nabi aku bertagi makan ini, tidak pernah. Yang apa yang disediakan itulah sudah. Jangan nang bibinya no ini lah, laki udah bertagi, besok hintalo bedadar, besok hintalo mata sapi, besok hintalo bajara, besok hintalo benyon, besoknya hintalo jaruk, besoknya hintalo mata sapi. Masya Allah, itu ngarannya seadanya, minta-minta laki ada bertagih, makan aja lagi. Nabi itu udah pernah bertagih, pas lawan kehendak tuh pas. Sama juga lawan guru kita kan namanya guru kita Sukomono itu juga kada pernah bertagih. Apa nanti itu makan? Apabila nyaman makan sedikit, apabila kada nyaman
masih dikecilin makan. Kada pernah mewadah makan, kada pernah mewadah tuh ya. Menjelekkan makan tuh udah pernah. Makan kayak wadi ini. Kita lalu dia montong pakai ceplosan. Cerdas Khadijah itu. Kada pernah Nabi itu sampat betagi. Pas bangun guring sudah siap. Nabi ini apa namanya sembahyang sudah hampa saja deh. Oleh Nabi ini sembahyang boleh di sini ngopi. Sudah kopi ibaratnya teman. Kopinya sendirinya pakai susu. Siap sudah biar tontong bawanya sudah bawa kopi. Pas. Jadi kada betagi lagi. Banyak tontong minum kopi. Ada pula nasi makan pula. Nasi kuning semalam iwak karwan, ini iwak ayam, iwak. Jadi berbeda-beda. Jadi pas lawan kehendak. Ini monoton nih, itu terus tahu juga, tapi macam-macam yang taruhnya jawab, pintar juga. Setelah Nabi perhatikan akan ketulusan dan kebaikannya Nabi, kebaikannya Siti Khadijah. Sampai Khadijah itu meninggal, Nabi itu terlalu cinta kepada Siti Khadijah. Sidin seorang yang turun ke dalam kubur, mengubur apa? Mengubur mandang di Makkah, dan beliau sendiri yang langsung turun ke dalam kubur. Pemimpin Nabi, pemimpin Rasul, seorang yang turun ke dalam kubur. Khadijah telah mendampingi Rasulullah SAW selama 24 tahun. Mendampingi Rasulullah SAW pada wasbilah. Kalau umur 25 tahun, apa anak umur 25? Berarti siapa bang kawin 25. Nah Siti Khadijah ini mendampingi Rasulullah SAW selama 24 tahun dengan penuh kebaikan, menemaninya dengan penuh perhatian. Nah kayak apalagi penuh perhatian tuh, sehabis perhatian. Awal diri seorang ini kada diperhatikan, memperhatikan Rasulullah SAW. Habis perhatiannya itu hanya dicurahkannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Penuh dari habis. Menemaninya dengan penuh perhatian, mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan. Kasih sayangnya ini habis dicurahkannya oleh Rasulullah, sampai dirinya sendiri kada peduli. Yang penting dicurahkannya kasih sayang itu habis hanya untuk Rasulullah, sehingga diri sendiri kada perlu, artinya kada disayanginya diri sendiri. Nang disayanginya yang habis itu hanya ditunjuknya kepada Rasulullah. Kayak apa Rasulullah entah kada apa namanya, kada cinta karena habis seluruh penuh perhatian, dicurahkannya kasih sayangnya itu dengan penuh ketulusan, dan mempergaulinya dengan penuh kecintaan. Ya, cintanya itu hanya untuk Rasulullah. Kadang lagi untuk dirinya tidak dicintainya, dan dicintainya hanya Rasulullah SAW. Itu adalah keistimewaan Siti Khadijah. Di antara keistimewaan Khadijah, dia adalah orang yang pertama beriman dengan Rasulullah. Baik dari kalangan perempuan ataupun pria, nang beriman itu Khadijah tahun Rasulullah. Dia membenarkan dan meyakininya. Dia menolong dan mendukung perjuangannya. Ya, bibinian hebat pokoknya. Lamunya bibinian ni kada mendukung laki, maka lamahlah laki. Sampai orang kandangan itu je, pian jangan turun, jangan beli ke rumah ini. Sasak sana, dasarnya sakit yang kunyut ganang kuncut ya.
namanya bini menyuruh, bang, cipas orang itu, haram ya, bawa parah. Bini mendukung, namanya bini kan mendukung, banyak ada apa-apa, banyak, dia sabar aja, namanya ada jatuhan dengan balas sahabat, ada jadi, pasti masuk ke rumah, ada jadi bercipas. Tapi namanya bini bang bilang parah, jangan masuk yang rumah ini, jangan naik, jangan kecuali bani pas orang tuh, nah parahnya nah, usahakan dah 5 kali dah pemasakan. Pian dan beri ke rumah apabila pada pian mau ada laki-laki kalau dia haram ya. Bincang padahal dua juga, tapi karena didukung ini haram dari pas datang ada berduit tahu ini itu cari sawit kayak bang dapatnya curang bermobil hanya harus surang jangan dalam mobil sambil butuh benar paksa laki dia nak korupsi gara-gara lamnya pian dukung laki enggak ngapa aja jadi di Siti Hadijah nelayan mendukung, menolong dan mendukung perjuangannya Rasulullah SAW. Pian hendak apa? Hendak duit, hendak apa? Ambil dulu. Ya, namanya ada orang ulun ke dulu. Apa dia? Jadi Nabi itu bersemangat berjuangan kepada. Dan namanya suami itu datang pegawai namanya disambut dengan senang, senyum, bahagia, apa hampir. Tapi namanya datang di mana? Dia bawa saya ini rumah bertambah wujud. Nah Hadijah ini cerdas orangnya, pintar orangnya, lengkap sejak Hadijah. 1 emas, 2 cerdas otaknya, pintar, 3 sugih. Apa lagi? 4 banakan, semua lengkap. Nah, lengkapnya jadi lengkap. Sudah kita ya Allah, sudah hilang. Kada bungas pula. Enggak kada bungas, kada pintar pula. Miskin nak, kada duit. Getalan pula. Tuhan telah meringankan beban yang berat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beriman Khadijah. Jadi dengan berimannya Khadijah, seorang perempuan itu meringankan berat juga, tapi rasa ringan. Dihibur oleh bini 3. Memang oleh Rasul di Khadijah ini menghibur Nabi yang berat rasa ringan dengan berimannya Khadijah dan telah melonggarkan dari setiap kesusahan. Susah, tapi Siti Hadijah ini bisa memberi ketenangan, melonggarkan sehingga melonggarkan dari setiap kesusahan. Khadijah selalu mendatangkan ketenangan pada jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bini 3 tenang, pada masalah banyak benar, tapi ada yang musutina, tenang benar, pada masalah banyak di luar. Tapi tatkala dikipasi oleh Siti Hadijah, nah tenang Nabi. Dan selalu menghibur hatinya, ya Rasulullah, Bapak biar ini junjungan Rasulullah, pian ini semua terhibur Rasulullah SAW hatinya dan mencurahkan kepadanya rasa kasih sayang. Kada ada lagi nang sayangi pian aja ya Rasulullah SAW. Nang lain kada mau sayangi pian aja nang sayangi. Mana Nabi? Rasa kasih sayangnya diberikannya kepadanya dan memberikan semangat, memberi semangat. Jadi pian kerjakan aja pian. Kada apa-apa, yang penting pian jalan tugas pian. Masalah orang beriman kadanya itu terserahkan kepada Allah. Semangat lagi Nabi. Yang hanya tugas menyampaikan,
masalah orang beriman ada kata saja, tapi pian jalankan tugas pian. Semangat lagi Nabi menjalankan. Memberi semangat dan mendorong dengan tujuan-tujuan yang baik. Ayo pian jangan sampai kendur pian. Ayo sampaikan dakwah kepada orang-orang. Nah, ulun mendukung di belakang. Sehingga Nabi karena dorongan istri, sehingga Nabi semangat lagi berdakwah kepada orang-orang yang jahiliyah. Nah, itu Siti Khadijah daripada keistimewaan Sidillah. Nah, banyak pendengar kita ini sampai maghrib. Di antara keistimewaan Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah. Mulai sidin nikah selama-lamanya, berarti sampai hari kiamat tetap sidin selalu ingat kepada Khadijah. Dan Nabi selalu menjaga keluarganya semasa hidupnya. Beliau selalu mengirim hadiah untuk keluarga Khadijah dan tidak pernah meninggalkan mereka. Setiap Nabi membagi-bagi rezeki kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing untuk dirinya, kemudian memotong-motongnya. Lalu Rasulullah mengkhususkan untuk kerabat-kerabat Khadijah. Ini sedang kerabat Khadijah. Nah, ini keluarga Khadijah. Selalu Nabi mengingatkan. Kenapa? Selalu ingat karena Nabi itu selalu cinta kepada keluarga Khadijah. Rasulullah pernah menyembelih kambing untuk dirinya, kemudian memotong-motongnya. Lalu Rasulullah mengkhususkan untuk kerabat Khadijah dan saudara-saudaranya. Ketika itu Aisyah merasa cemburu dan kurang begitu rela di dalam hatinya. Lalu Rasulullah bersabda, sungguh aku betul-betul telah dikurniai cintanya, maka aku mencintai orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan berkat kita membaca ini, hati kita cinta kepada Khadijah. Ujar Nabi, aku mencintai orang mencintai Khadijah, dan kita termasuk yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kenal.